Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Regita. Saya dari Prodi PGSD. Di sini saya akan mengulas tentang film Laskar Pelangi. Sebelum saya mengulas film Laskar Pelangi, mari kita lihat tayangan video berikut ini. Sebuah kisah dari kampung Gantong di Pulau Belitung diangkat dari novel fenomenal Laskar Pelangi karya Andrea Hirata. Sebuah film dari Riri Riza. Miles Films dan Mizan Productions mempersembahkan film layar lebar yang paling dinantikan tahun ini. Dua orang guru yang luar biasa. Sekarang kita akan memasuki kelas berhitung. Keluarkan diri-dirimu. Tugas kita memanglah berat, tapi kita punya kewajiban memberi pendidikan pada anak-anak yang tidak mampu nih. Dili. Ini. Lenggang. Di mana Harun, Lenggang? Iya betul, pandai Harun. Kalian harus punya keberanian, punya keinginan yang kuat, dan pantang menyerah menghadapi tantangan macam apa. Keadaan yang tidak adil. Orang-orang udah tidak ada lagi yang mau menyekolahkan anaknya di sini, Mus. Mereka pikir lebih baik anaknya jadi kuli. Bagaimana cara kalian mempertahankan sekolah ini? Biayanya, gajinya. Walau tinggal 10 murid-murid itu titipan Allah. Jadi sekolah ini tidak boleh ditutup. Dan semangat yang tak kunjung padam. Kita semua harus punya cita-cita. Dan di sekolah inilah perjalanan itu kita mulai. Kita harus terus sekolah. 25 cm. 100 untuk Mice. Memperkenalkan 12 aktor cilik pendatang baru dari Belitung. Kelakuan anak-anak kuliah itu kayak setan semua. Ini nasi mau dicong, tunggulah dulu. Nggak ngerti kok. Laskar Pelangi takkan terikat waktu. Dan 12 aktor papan atas Indonesia. Bebaskan mimpimu di angkasa, warnai bintang di jiwa. Menarilah dan Jangan lewatkan, mulai 25 September 2008, Laskar Pelangi. Nah, itu tadi video dari film Laskar Pelangi. Baiklah, selanjutnya saya akan mengulas tentang film Laskar Pelangi dan menceritakannya sedikit. Simak ya. Film Laskar Pelangi ini menceritakan tentang 10 anak yang bertempat tinggal di desa Gantung, Belitung Timur. Mereka bersekolah di SD Muhammadiyah yang bangunannya hampir roboh. Sekolah ini hampir mau ditutup oleh Depdikbud Sumatera Selatan karena muridnya kurang dari 10 orang sebagai persyaratan minimum. Waktu itu baru 9 anak yang masuk, yaitu Kucai, Ika, Lintang, Mahar, Agiyong, Syahdan, Syahara, Traponi, dan Borek. Pak Harfan Effendi Nur sebagai kepala sekolah berpidato bahwa sekolah ini akan ditutup. Tetapi ada seorang anak bernama Harun datang bersama ibunya dan anaknya memiliki keterbelakangan mental. Pada akhirnya SD Muhammadiyah tidak jadi ditutup oleh Depdikbud Sumatera Selatan karena memasuki persyaratan, dan Harunlah menjadi pahlawan di kala itu. Pada awal mula sekolah, mereka memperkenalkan dirinya masing-masing kepada ibu muslimah, yaitu ibu guru barunya. Disitulah kepolosan anak pedesaan mulai muncul. Pada saat itu, salah satu anak yang bernama Ikal telah jatuh hati pada seorang anak perempuan. Disinilah seorang anak bernama Ikal jatuh hati kepada perempuan yaitu Aling.
Pada awalnya, Ikal disuruh membeli kapur oleh Bu Muslimah ke toko milik keluarga Aling. Ikal jatuh hati ketika melihat kuku Aling begitu indah dan belum pernah dilihat sebelumnya. Ikal pun tahu yang mempunyai kuku seindah itu adalah Aling. Dia pun langsung jatuh hati kepada Aling. Tetapi kisah cinta Ikal berakhir karena Aling harus menemani bibinya di sana. Ada salah satu anak yang istimewa bernama Lintang. Lintang berasal dari keluarga nelayan yang miskin dan rumahnya pun begitu jauh. Setiap hari dia mengayuh sepeda sejauh 40 km. Namun, Lintang tidak pernah bolos dan dia juga rajin bersekolah untuk menuntut ilmu dengan Ibu Muslimah dan bersama teman-temannya. Mereka juga sangat senang melihat pelangi pada sore hari di saat musim hujan. Selalu muncul pada dahan-dahan pohon filisium di depan kelas mereka. Pada saat itu ada perlombaan semacam karnaval dan anak yang bernama Mahar itu ditunjuk untuk mencari ide kreatif, yaitu menari dalam perlombaan tersebut. Mahar pun menemukan ide yang cemerlang. Dia mencari buah yang langka cuma ada di Belitung, dan buah itu jika terkena kulit sangat gatal. Saat perlombaan, Mahar membuat kalung dari buah itu dan dipakai oleh semua laskar pelangi. Para laskar pelangi menari layaknya seperti orang kesetanan, dan Mahar pun berhasil membuat SD Muhammadiyah menang dalam perlombaan tersebut. Suatu hari ada anak bernama Flo, seorang anak kaya pindahan dari sekolah PN Timah. Dia masuk dan bergabung di SD Muhammadiyah. Dia membawa pengaruh buruk bagi semua teman-temannya dan termasuk juga Mahar yang duduk sebangku dengan Flo. Nilai Mahar tidak seperti dulu lagi yang cemerlang, melainkan nilai yang sungguh jelek karena pengaruh anak baru tersebut. Namun, kisah Laskar Pelangi harus berakhir sampai di sini, karena perpisahan seorang anak yang jenius bernama Lintang harus memutuskan berhenti sekolah. Lintang juga membuktikan kepada teman-temannya bahwa bukan hanya fasilitas yang membuat kita pintar, melainkan semangat dan kerja keraslah yang membuat kita sukses dan mencapai cita-cita. 1 minggu kemudian, Ibu Muslimah menerima surat dari Lintang yang tidak akan masuk sekolah lagi. Dikarenakan ayahnya yang seorang nelayan meninggal di tengah lautan. Pada saat itu pula, Lintang pun harus menjaga adik-adiknya yang masih kecil dan mencari uang untuk makan sehari-hari. Pada saat Bu Muslimah memberitahu kepada teman-temannya, tentu hal itu sangat menjadi kesedihan yang mendalam bagi Laskar Pelangi. Mereka banyak belajar dari SD Muhammadiyah di kala itu yang diajarkan oleh Ibu Muslimah. Mereka belajar tentang persahabatan, kejujuran, ketulusan, dan sebuah mimpi yang mereka harapkan di kala dulu yang harus mereka capai. Itulah cerita singkat film Laskar Pelangi yang saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan menghibur ya. Terima kasih.